Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nurhaliza Yusila dari kelas akuntansi kedua dengan NIM 904001254. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang tugas final. Nah, yang pertama itu soalnya ialah laporan yang di sini soalnya diminta untuk membuat laporan rekonsiliasi yang menunjukkan saldo yang benar disertai jumlah yang diperlukan. Jadi kita di sini membuat rekonsiliasi laporan bank pada tanggal 31 Januari 2016. Nah, biaya-biaya yang dibutuhkan pada laporan rekonsiliasi laporan bank ini ialah saldo per laporan bank. Nah, di sini kita lihat bahwa saldo per laporan bank oleh perusahaan Buana ialah Rp5.388.480. Jadi kita tulis di sini Rp5.388.480. Nah, untuk di sini kita akan menulis atau memasukkan data-data yang tidak dicatat. Nah, di sini kita tambahkan setoran dalam perjalanan untuk transaksi yang pertama, yaitu setoran pada tanggal yang terjadi pada tanggal 30 Januari ialah Rp1.591.630. Kemudian transaksi kedua yaitu bank salah mencatat beban atas cek sebesar Rp100.000. Jadi kita tambah sini Rp100.000. Kemudian kita totalkan mulai dari sini sampai sini. Kemudian kita kurangkan cek-cek yang telah dikeluarkan perusahaan di akhir Januari tapi belum dibayarkan oleh bank sebesar Rp1.350.000. Jadi kita di sini catat cek yang beredar yaitu Rp1.350.140. Kemudian untuk bagian kanan yaitu saldo kas perusahaan sebesar 3.290. Baik, di sini untuk sebelah kiri itu ialah laporan bank. Nah, untuk sebelah kanan itu ialah laporan perusahaan. Nah, di sini pada soalnya yaitu tetapi daftar hitung kas milik perusahaan. Jadi kita simpan di sebelah kanan mempunyai nilai sisa sebesar Rp3.294.210. Nah, di sini jadi sisa saldo kas perusahaan itu ialah Rp3.294.210. Nah, kita tambah bank menagih. Bank menagih untuk kepentingan perusahaan wesel tagih sebesar Rp2.114.000. Di sini penerimaan piutang wesel sebesar Rp2.114.000. Kemudian pendapatan bunganya yaitu laporan bank menunjukkan pendapatan bunga sebesar Rp28.010 yang telah dibayarkan oleh bank ke dalam nilai sisa kas perusahaan. Jadi untuk transaksi ini kita simpan di saldo perusahaan yaitu Rp28.010. Kemudian perusahaan melakukan kesalahan pencatatan dengan cek nomor 333 sebesar Rp130.000 untuk membayar biaya iklan dicatat dalam jurnal pengeluaran kas sebesar Rp510.000. Karena di sini saldonya terlalu besar, karena saldonya terlalu tinggi, maka untuk pencatatannya di sini saya tuliskan Rp510.000 dikurang Rp150.000. Jadi di sini saya tulis Rp360.000. Oke, jadi kita totalkan saldo kas perusahaan ditambahin tadi penerimaan piutang wesel, pendapatan bunga, kesalahan pencatatan. Kemudian kita kurangkan oleh beban administrasi atau beban pelayanan bank pada bulan itu adalah sebesar Rp14.250. Kemudian cek kosong, laporan bank menunjukkan adanya cek kosong sebesar Rp52.000 terima dari pelanggan. Jadi di sini Rp14.250 dan cek kosong yaitu Rp52.000. Jadi hasilnya itu Rp66.250. Nah, ini hasil dari ini kita kurangkan di sini, jadi hasilnya itu
5.729.970. Jadi saldo akhir bank itu setara dengan saldo akhir perusahaan. Oke, untuk kan kita juga dimintakan jurnal. Jadi untuk jurnal penyesuaian atau jurnal yang diperlukan oleh perusahaan Buana pada tanggal 31 Januari tahun 2016 yaitu kas di sini. Nah, untuk jurnal yang pertama yaitu penerimaan atas penagihan wesel dari bank, yaitu kas berada di debit sebesar 2.114 dan piutang wesel berada di kredit dengan sebesar 2.114.000. Kemudian jurnal yang kedua yaitu pendapatan dari bank, yaitu kas berada di debit sebesar Rp28.010 dan pendapatan bunga berada di kredit sebesar Rp28.010. Kemudian yang ketiga ialah kesalahan pembukuan. Kesalahan pembukuan yaitu kas berada di debit sebesar 360.000 dan utang usaha berada di kredit sebesar 360.000. Kemudian pembebanan biaya administrasi, yaitu beban administrasi bank berada di debit sebesar 14.250 dan kas berada di kredit sebesar 14.250. Kemudian yang kemudian ialah cek kosong, transaksi cek kosong, yaitu piutang di debit sebesar 52.000 dan kas di kredit sebesar 52.000. Jadi untuk totalnya ialah di sini kita totalkan hasilnya. Untuk total debit ialah Rp2.568.260 dan di kredit juga balance yaitu Rp2.568.260. Nah, untuk soal nomor 2, soal nomor 1 telah selesai. Soal nomor 2 yang diminta adalah buatlah skedul amortisasi untuk piutang wesel tersebut sampai dengan tanggal jatuh tempo serta jurnal untuk mencatat transaksi terkait piutang wesel dari sudut pandang Tom Santuri mulai 1 Januari 2018 sampai dengan 2020. Nah, di sini kita lihat dua soalnya, yaitu Phantom Century memberikan pinjaman kepada John Corporation senilai 900.000 pada 1 Januari 2018. Nah, Phantom Century menerima piutang wesel dengan bunga 7%. Yang jatuh tempo dalam waktu 5 tahun. Tingkat bunga pasar wesel tersebut 9%. Pembayaran bunga yang diterima Phantom Century setiap tanggal 1 Januari. Nah, jadi di sini nilai nominalnya ialah 900.000 dengan bunga nominal ialah 7%. Kemudian di sini faktor diskonto. Faktor diskontonya ialah 0,65. Kemudian faktor diskonto annuity-nya itu 3,890. Terus bunga pasarnya 9% dengan periode 5 tahun. Oke. Nah, untuk present value nominalnya kita dapatkan dari kita mengkalikan nilai nominal dengan nilai nominal dan dikali faktor diskonto. Kemudian untuk present value bunganya kita dapatkan dengan cara kita kalikan bunga tunai dan faktor diskonto annuity. Itu ini. Ini bunga tunainya. Kita lihat
nilai nominal kali dengan bunga nominal. Kemudian kita totalkan untuk present value nominal ditambahkan dengan present value bunganya, yaitu sebesar 830.070. Nah, ini kita bulatkan. Kemudian ini juga kita bulatkan. Setelah itu kita mencatat transaksi mulai dengan 1 Januari 2018 sampai dengan Januari 2000. Nah, kita dapatkan di sini untuk 1 Januari, kan ini kita sudah menghitungnya. Nah, untuk kita dapatkan 1 Januari 2018 yaitu 830.070 rupiah. Kemudian untuk tanggal 1 Januari 2019 yaitu kas 35 tetap, yaitu bunga tunainya yaitu tetap 63.000. Kemudian untuk pendapatan bunganya kita dapat dari sini bunga pasarnya dikalikan dengan ini nilai bawaan wesel pada tahun sebelumnya yaitu 2018. Kemudian untuk amortisasi diskonnya yaitu ini pendapatan bunga dikali dengan kas dikurangkan dengan kas yang diterima, jadilah amortisasi diskonnya itu 11.700. Kemudian nilainya sama seperti tadi, yaitu nilai bawaan weselnya kita tambahkan dengan amortisasi tadi. Begitupun seterusnya sampai dengan tahun 2020 tahun 2020 sampai 5 tahun. Kemudian untuk jurnalnya yaitu piutang wesel yang pertama pada tanggal 1 Januari 2018 yaitu piutang weselnya berada di debit sebesar 830.070 rupiah, sedangkan kas berada di kredit sebesar 830.070 rupiah. Kemudian pada tanggal 31 Desember tahun 2018 piutang bunga di debit berada di debit sebesar 63.000, kemudian piutang wesel berada di debit sebesar 11.706. Kemudian pendapatan bunganya kita beradakan di kredit sebesar 74.706. Nah, kemudian untuk pada tanggal 1 Januari 2019 yaitu kas berada di debit sebesar 63.000, kemudian piutang bunga berada di kredit sebesar 63.000. Kemudian pada tanggal 31 Januari 2019 piutang bunga berada di debit sebesar 63.000, begitupun dengan piutang wesel berada di debit sebesar 12.760. Kemudian pendapatan bunga berada di kredit sebesar 75.760. Kemudian pada tanggal 1 Januari 2020 kas berada di debit sebesar 63.000, kemudian piutang bunga berada di kredit sebesar 63.000. Kemudian pada tanggal 31 Januari 2020 piutang bunga berada di debit sebesar 63.000, kemudian piutang wesel berada di debit sebesar 13.908 rupiah, sedangkan pendapatan bunga berada di kredit sebesar 76.908. Nah, kemudian ini kita jumlahkan untuk mengetahui apakah jurnalnya udah balance atau belum, yaitu sum. Kemudian kita jumlahkan. Nah, kemudian langsung kita tarik di sini. Hasilnya sama, yaitu hasilnya balance antara debit dan kredit yaitu 1.183.440 rupiah, begitupun dengan di kredit yaitu 1.183.444 rupiah. Kemudian yang soal nomor 3. Nah, di sini ada kesalahan.
Typo. Oke. Di sini. Oke. Sistem periodic average. Oke, persediaan awalnya yaitu di sini hitunglah nilai HPP dengan menggunakan sistem periodic metode average dan sistem metode FIFO ini metode perbandingan untuk data persediaan PT Dawson berikut ini. Oke, pada tanggal 4 Januari persediaan awalnya ialah 200, kemudian pembeliannya itu 400, kemudian barang tersebut dijual untuk dijual 950. Ini pakai sistem periodik ya. Di sini penjualannya 400, kemudian persediaan akhirnya yaitu 550. Oke, di sini barang yang tersedia dijual yaitu persediaan awalnya itu dengan kuantitas 200 dengan harga yaitu 8.000. Jadi total harganya yaitu 1.600.000. Kemudian untuk tanggal 10 Maret pembeliannya yaitu 400, kemudian harganya 10.000. Jadi total harganya ialah 4 juta. Nah, di sini pada tanggal 21 Juli ini kan barang yang tersedia, jadi kita ambil ini penjualan untuk dijual, dan jadi yang kita ambil itu persediaan dan juga pembelian. Nah, di sini 21 Juli pembelian yaitu kuantitas 350 dengan harga 15.000 dengan total harga yaitu 5.250.000. Jadi jumlah kuantitas keseluruhannya, jumlah barang yang tersedia untuk dijual untuk kuantitasnya itu 950. Kemudian total harganya untuk semuanya yaitu 10.850.000. Jadi harga rata-rata per unit yaitu total harga kita bandingkan dengan kuantitas, didapatlah 11.421. Nah, untuk persediaan akhirnya yaitu 550 kita persediaan akhir. Nah, sini persediaan akhirnya 550 kita kalikan dengan 11.000. Ini sini harga rata-rata per unitnya. Jadi hasilnya itu 6.281.578. Kemudian harga pokok persediaan yaitu 10.850 dikurangkan dengan persediaan akhir yaitu 6.281.579 rupiah. Jadi hasilnya itu 4.568.421. Nah, untuk perpetual FIFO-nya di sini pada tanggal 4 Januari untuk persediaannya untuk unitnya itu ialah 200. Kemudian harga per unitnya ialah 8.000. Kemudian total harganya itu 1.600.000. Kemudian pada tanggal 10 Maret unitnya ialah untuk pembelian. Sini unitnya ialah 400, kemudian harga per unitnya ialah 10.000 dengan total harga 4 juta. Kemudian kita lanjutkan untuk persediaan, itu unitnya 200, harga per unitnya ialah 8.000, jadi total harganya itu 1.600.000. Kemudian pada tanggal 10 Maret lagi untuk penjualan persediaannya terdapat 400 unit dengan harga per unit 10.000 dengan total harga 4 juta. Kemudian pada tanggal 5 April yaitu harga pokok penjualannya dengan unit 200 dengan harga per unit ialah 8.000, jadi total harganya itu 1.600.000. Nah, masih pada tanggal 5 April yaitu terdapat 50 unit, kemudian harga per unit 10.000 dengan total harga 500.000. Jadi untuk persediaannya yaitu 320 di sini. Ini dikurangkan dengan
ini dikurangkan dengan ini 50, jadi 300, sisa persediaannya itu 350 dengan harga per unit ialah 10.000, total harga 3.500.000. dan ini juga diambil dari sini dengan harga per unit ialah 10.000, kemudian total harga 3.500.000. Ini juga 350.000 dengan harganya naik pada tanggal 21 Juli yaitu 15.000. Jadi total harganya itu 5.250.000. Nah, untuk di sini pembeliannya adalah harga unitnya sebanyak 350 dengan harga per unit yaitu 15.000, kemudian total harganya 5.250.000. Nah, oke, pada tanggal 5 Oktober harga pokok penjualannya itu ialah dengan unit 150 dengan harga per unit ialah 10.000, kemudian total harganya ialah 1.500.000. Nah, di sini persediaannya di sini ini persediaan pada tanggal 5 persediaan pada tanggal 5 kita kurangkan dengan unit pada harga pokok penjualan pada tanggal 5 Oktober sini. Jadi dengan harga 10.000, total harga ialah 2 juta. Kemudian sini lagi unitnya 350, kita ambil dari sini 350. Kemudian harga per unitnya itu 15.000. Per unit itu 15.000 dengan jadi total harganya ialah 5.250.000. Ini sama yang ini. Jadi kita totalkan semua untuk pembeliannya ialah dengan 750 unit dengan total harga keseluruhan yaitu 9.250. Kemudian harga pokok penjualannya juga dengan total unit 400 dengan total harga 3.600. Kemudian persediaan juga dengan unit 550 dengan total harga 7.250. Baik. Untuk soal terakhir yaitu pada tanggal 1 Maret 2007 PT Antam Jaya telah membeli mesin pembajak dengan harga perolehan sebesar 54 juta. Mesin tersebut diperkirakan memiliki masa umur manfaat selama 5 tahun dengan nilai residu sebesar 18 juta. Jadi yang diminta ialah buatlah tabel penyusutan mesin tersebut dengan menggunakan metode garis lurus dan tunjukkan nilai buku mesin di tahun 2009. Jadi yang diketahui pada soal nomor 4 ini ialah pada tanggal 1 Maret 2007 PT Antam Jaya telah membeli mesin. Kemudian untuk harga perolehannya yaitu sebesar 54 juta dan mesin tersebut diperkirakan memiliki masa umur manfaat selama 5 tahun dengan nilai residu sebesar 18 juta. Jadi tarif depresiasinya ini ialah 100% dibagi dengan 5 tahun nilai manfaat, jadi sebanyak 20%. Kemudian beban depresiasi, harga perolehan depresiasi dikali dengan tarif depresiasi dikali dengan, kemudian ini harga perolehan depresiasi dikali dengan tarif depresiasi 20%. Kemudian di sini 36 juta. Yes, ini 54 jutanya yaitu harga perolehannya sebesar 54 juta dikurang dengan dikurang tadi dengan hasilnya 20% dikali 20% lalu dikali 20% dikurangi kali, kemudian dapatlah ini 7.200.000 per tahun. Oke, untuk tabel penyusutan mesinnya atau tabel depresiasinya ialah pada tanggal 1 bulan 3 tahun 2007
kita dapatkan nilai bukunya ialah 54 juta. Dari sini tadi, dari sini 54 juta yaitu harga perolehannya. Kemudian di sini harga perolehan pada tanggal 31 bulan 12 2007 yaitu 36 juta dengan tarif depresiasi adalah 20%, beban depresiasi. Jadi beban depresiasinya itu 7.200.000 per tahun. Ini lalu kemudian akumulasi depresiasi tetap 7.200.000. Di sini karena tidak ada yang didapat, tidak ada, kita tidak tetap 7.200.000. Kemudian untuk nilai bukunya yaitu ini kita kurangkan dengan beban depresiasinya, ini dapat 46.800.000. Kemudian pada tanggal 31 bulan 12 2008 harga perolehannya tetap 36 juta. Harga perolehannya tetap 36 juta. Kemudian tarif depresiasinya juga tetap 20%. Beban depresiasinya juga. Nah, di sini beban depresiasinya dari 14 juta. Ini 14 juta dari ini kita tambahkan dengan beban depresiasinya. Begitupun dengan selanjutnya, tahun-tahun selanjutnya. Jadi nilai buku mesin pada tahun 2009 adalah nilai buku mesin pada tahun 2009 adalah 32.400.000. Kita ambil di sini ya, 5 tahun, tapi yang ditanyakan itu ialah nilai buku mesin pada tahun 2009. Jadi kita ambil saja yang nilai buku pada tahun 2009 yaitu 32.400.000. Nah, itulah tadi penjelasan dari saya. Apabila terdapat kesalahan, mohon maaf, atau yang kurang jelas, saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.